Ya, shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi penolong kita dalam menjalani hidup ini. Saya mengambil pembacaan Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, tapi saya hanya baca ayat 19 sampai 23. Nanti kita bisa baca keseluruhannya di rumah kita ya. Orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Terpujilah Tuhan yang berfirman, yang diberkati dan disebut berbahagia adalah semua orang yang memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Saya beri tema firman Tuhan sesuai dengan tema bulanan gereja di tempat ini, hati yang peduli. Hati yang peduli. Dalam pembacaan kita ada dua pribadi, dua golongan, Lazarus yang miskin dan orang kaya yang tidak disebut namanya. Hati yang peduli. Apa pesan yang kita bisa ambil dari pembacaan ini? Hari ini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan ingin gerejanya memiliki sikap hati yang peduli. Sekali lagi, Tuhan ingin gerejanya memiliki sikap hati yang peduli. Jadi bukan Anda yang mau, tapi Tuhan. Kasih tahu samping kiri kananmu bilang, Tuhan yang mau. Karena kalau saya dan Anda yang mau, agak berat. Dan terbukti bagaimana orang kaya yang dikatakan pembacaan kita punya segala-galanya, tetapi dia tidak ada kepedulian. Tuhan yang ingin gerejanya memiliki sikap hati yang peduli. Karena Yesus sendiri pribadi yang peduli terhadap manusia. Dan sedikit lagi kita merayakan bagaimana kepedulian Tuhan. Manusia harus dihukum, firman Tuhan berkata, Roma berkata manusia telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Tuhan, kepedulian Tuhan. Dia datang ke dunia menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Itulah sebabnya sikap peduli kita akan membuat orang lain mengalami yang namanya bahagia. Kita bisa berbahagia karena kita lepas dari hukuman. Kita bisa berbahagia karena kita lepas dari api neraka sengsara maut yang harusnya kita terima. Tetapi karena Yesus peduli, dia mengambil itu dan dia menganugerahkan kebahagiaan. Dia ambil sedih, dia tukar kebahagiaan. Tadi malam saya melayani di ibadah youth. Saya bilang coba pikir-pikir, renungkan selama Yesus hidup melayani di bumi ini. Lebih banyak senangnya, bahagianya atau lebih banyak deritanya. Nah izinkan saya jadi bertanya pada hari ini juga kepada jemaat GUP. Coba renungkan kehadiran Yesus, karya keselamatan yang dia lakukan mulai dari lahir sampai mati, sampai dia bangkit. Pertanyaan saya, mana lebih banyak senangnya, bahagianya, atau sedih deritanya? Halo? Iya, sedih dan deritanya. Dimulai lahir, udah derita. Ya enggak? Lahir sudah hina, ditolak lagi. Bayangkan loh. Mati, enggak dipuja lagi. Bahkan orang bilang, orang lain kau tolong, kau gak bisa tolong dirimu. Dipermalukan, dipertontonkan, direndahkan. Nah dia Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan peduli atasmu dan atasku. Kepedulian Yesus mengubah sengsara kita jadi kebahagiaan. Pergilah jemaat GUP, milikilah hati yang peduli, supaya orang yang ada di sekitarmu boleh juga mengalami yang namanya kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Baik, pesan apa yang kita bisa ambil dari sabda Tuhan pagi ini? Yang pertama, kebenaran kisah Lazarus dan orang kaya ini mengajarkan saya dan saudara bahwa kepedulian adalah cerminan iman. Katakan cerminan iman. Saya yakin Anda sebelum ke gereja sudah melihat wajah Bapak Ibu di cermin atau di ponsel. Ataupun mungkin sampai tadi di gereja masih ada yang coba lihat mukanya. Betul enggak? Siapa tahu ada yang tak salah, ada listip yang lari atas ke bawah atau ke samping. Iya kan? Mengapa Anda berkaca, bercermin? Supaya Anda lebih baik, menarik. Nah firman Tuhan bilang pagi ini, Tuhan ajar saya dan saudara peduli karena kepedulian itu membuktikan adalah cermin iman kita. Karena Paulus bilang bahwa kekristenan tanpa perbuatan mati. Anda boleh percaya Yesus, tidak salah. Anda boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak salah. Tetapi kalau hanya sampai di situ, kalau hanya sampai itu saja yang kau lakukan, maka Rasul Paulus berkata semua orang bisa terima Yesus. Semua orang bisa melakukan hal yang sama. Ada hal yang Tuhan ingin saudara dan saya terus kerjakan, yaitu apa? Saudara punya kepedulian melalui perbuatanmu setiap hari. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Itu yang membedakan saya dan orang lain. Bahwa perbuatan kita adalah bukti cerminan iman kita kepada Yesus. Kalau orang beriman kepada Yesus tetapi perbuatannya tidak peduli, maka saya berkata kekristenan imannya adalah sia-sia, mati. Kepedulian membuat namamu kelak dikenang. Pepatah orang bijak, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi waktu kau hidup gak peduli sama orang, ya namamu akan dikenang. Dua kenangan yang terjadi, apakah kenangan yang baik atau kenangan yang buruk. Lihat nih kalau preman yang mati, apa orang bilang? Wih untung cepat mati. Jahat sekali. Ya enggak? Tapi lihat kalau orang baik mati, orang yang setia. Orang yang takut Tuhan, orang yang hidup jadi berkat. Pasti orang bilang, wih kodong baiknya itu orang. Ya enggak? Kalau orang suka nolong orang meninggal pasti wih baiknya. Orang merasa kehilangan. Mengapa? Karena kepedulianmu akan membuat namamu dikenang. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini, ya saya dengar tadi ada beberapa yang mengalami kedukaan. Kita yang masih hidup, masih diberi waktu Tuhan. Jadilah orang-orang yang dikenang baik. Ada amin? Amin. Yang biasa jadi masalah kalau jemaat itu enggak pernah masuk gereja. Minta maaf ya saya enggak nyinggung yang malas ke gereja. Coba lihat samping kiri kananmu tanya, minggu depan kau masih datang enggak? Coba cek. Coba cek. Masih? Amin. Nah yang paling masalah kalau jemaat itu enggak pernah ke gereja. Tiba-tiba mati. Oh Tuhan. Kong gembala mau ngomong apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Oh nah dia tidak di dalam Tuhan. Tuhan mau kita jadi orang yang hidup meninggalkan nama baik. Ada amin? Namamu dikenang. Saya punya satu jemaat yang saya bilang sama dia, semoga kesetiaanmu tidak lekang oleh waktu.
Kamu gak melayani di altar, di podium. Tapi saya bilang, orang ibadah jam 9, jam 6 sore, kau selalu hadir di jam ibadah 2 kali. 2 kali jam ibadah kau selalu hadir. Ibadah jam 9, jam 8 kau sudah ada. Kau yang buka pintu gereja. Nah kau jemaat biasa, bukan pelayan. Sungguh ironis kalau pelayan melebihi jemaat biasa. Karena pelayan itu artinya apa? Orang yang memberi dirinya layani orang, urus orang lain. Tiap minggu dia hadir ibadah pagi dan sore. Saya bilang, kamu gak ada waktu sama keluarga? Dia bilang, saya ada waktu Pak Gem, habis ibadah saya sama keluarga. Wow, puji Tuhan. Ada biasa orang bilang, gak pergi gereja dulu Pak Gem. Kenapa? Ada keluarga datang, minggu depan pindah Pak Gem. Gak pergi gereja, kenapa gak pergi gereja? Aduh Pak Gem, tiba-tiba ada acaraku meeting, minggu depan pindah Pak Gem. Saya tidak kasih takut-takut jemaat, ada teman baik saya, dia pegawai negeri di kota ini. Saya bilang, bro gak ke gereja? Dia bilang, sore Pak Pendeta. Oh kamu gereja sore ya? Iya. Oke baik. Jadi pagi, subuh dia udah bangun. 4:30. Dia siapkan alat pancingnya. Ini teman saya, teman baik saya. Dia siapkan alatnya. Terus berangkat pergi tinggalkan Makassar. Pergi ke Maros Pangkep. Pergi mancing. Lewati pintu gerbang Maros. Mau hampir dapat Pangkep. Terjadi kecelakaan. Teman saya dan anaknya yang dia bawa gonceng naik motor meninggal ketabrak truk. Saya mau tanya, teman saya bilang tadi apa? Dia gereja apa? Masuk gereja tidak? Pesan apa yang kita bisa ambil dari kisah nyata ini? Kau gak bisa atur Tuhan menurut pikiranmu. Menurut keinginanmu, menurut hatimu. Gak bisa. Jadi kalau ada jemaat saya bilang, minggu depan pipa game, saya bilang, semoga Tuhan izinkan. Iya. Karena hidup kita ini di tangan Tuhan, betul gak? Saya gak berani bilang, saya masih kita ketemu tahun depan, gak berani saya. Oleh sebab itu kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Pakai kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kita terus peduli sehingga nama kita kelak dikenang. Ada kisah seorang pengemis bernama Simon Osemena. Saudara bisa cek nanti di Google. Simon Osemena ini adalah seorang pengemis yang memiliki keterbatasan, ya. Dia pengemis yang difabel, keterbatasan fisik. Dia dikenang di negara Nigeria dan pemerintahan memberi dia reward, apresiasi. Waktu dia dengar terjadi bencana di Nigeria, banyak orang yang rumahnya hancur, banyak orang yang rumahnya rusak. Hasil dari ngemis yang dia simpan bertahun-tahun untuk keperluannya. Walaupun jumlahnya enggak begitu besar, tapi dia bawa dan dia kasih ke pemerintah. Wow. Dia bawa dan dia kasih ke pemerintah. Ini yang Alkitab bilang, ada banyak orang memberi dari kelimpahan. Apa artinya kelimpahan? Contoh, uangmu kamu kasih masuk persembahan 50, 20, 100 ribu. Tapi di dompetmu masih ada 1 juta. Itu kelimpahan. Memberi dari tetapi Yesus bilang, janda itu memberi dari kekurangan. Apa artinya memberi dari kekurangan? Ada yang tahu? Apa artinya memberi dari kekurangan? Ada tahu? Nah pas saya ngasing ini, karena mangkasar. Nah saya ngasing. Uang 1 juta di dompetnya. Enak saya ngasing. Kalau bisa dompetnya juga dikasih semua. Itu memberi dari kekurangan. Coba lihat samping kiri kananmu. Engkau biasa beri kelimpahan atau dari kekurangan? Coba cek. Baru kau nyanyi, kau acting. Ku berikan hatiku
Semuanya bagimu. Kalau Tuhan bisa datang, Tuhan bisa bilang, sambaran tongko, petikan akan aiko. Tuhan seperti pengemis ini. Dia ngemis, dia kekurangan. Tapi tahukah saudara, dia mau memberi dari kekurangannya. Dan oleh sebab itu sampai hari ini nama Simon Oisemena menjadi nama yang dikenang oleh banyak orang. Jadilah historis maker. Jadilah orang yang selalu dikenang sepanjang masa. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk samping kiri kananmu bilang, jadi orang yang dikenang. Wow, haleluya. Next, yang kedua. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan kisah ini? Kedua, kita diingatkan bahwa hidup ini singkat. Katakan hidup ini singkat. Nah kalau hidupmu singkat, hidup ini tidak ada yang kekal dan abadi. Gunakanlah hidup yang singkat ini untuk peduli dengan orang lain. Itu dia. Gunakan hidupmu yang singkat ini peduli dengan orang lain. Alkitab bilang orang kaya mati. Orang miskin Lazarus mati. Artinya hidup singkat. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kalaupun ada hari ini Anda masih sehat, masih kuat, puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi kita harus selalu ingat hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Nah kalau dalam tangan Tuhan itu singkat. Karena bagi Tuhan sehari sama 1000, 1000 sama sehari. Karena hidup ini singkat, firman Tuhan bilang milikilah kehidupan yang singkat itu untuk terus peduli dengan orang lain. Yes, care dengan orang lain. Terutama care dengan sesama jemaat. Saya baru kurang lebih, kemarin kita perayaan ulang tahun gereja 3 tahun. Saya bilang sama jemaat, kalau kita ini dibilang saudara keluarga, buktikan. Jangan kita cuma nyanyi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Nah enggak pernah ku ajak itu jemaat, ayo mari ke rumah makan. Sungguh terlalu, kau puluhan tahun mau jemaat sini, biar satu kali kau tidak pernah ajak. Baru kau bilang, kau saudaraku. Saya setiap Sabtu saya ajak jemaat ke rumah makan. Ya walaupun mungkin cuma ikan teri, sambal terasi. Tapi dia lihat, Pak Gem. Nah, jadi saya jadwal memang ini minggu ini minggu ini minggu ini. Tidak dipanggil semua, wah habis juga saya kalau mau panggil semua. Ya, puji Tuhan dalam 3 tahun ini kami mengalami revival, kegerakan yang luar biasa. Saudara bisa lihat di media sosial, saya sering unggah kegiatan jemaat, ibadah 1 gak kurang dari 100 orang. Ibadah 2 kadang lebih lagi dari itu. Saya juga heran setiap hari Minggu Tuhan kirim jiwa. Saya hanya bilang satu, hatimu yang peduli. Peduli kok, lihat kok tetanggamu, enggak pergi gereja. Peduli kok. Jangan, pergi gereja dulu nah. Nah kok enggak tahu, siapa tahu dia enggak punya gereja. Siapa tahu dia tidak pergi gereja. Amin atau aman? Coba cek samping kiri kanan bilang, ada tetanggamu. Siapa tahu dia hidup di hutan, coba tanya dulu, ada tetanggamu. Saya tadi mau pergi gereja, masih sempat tanya tetangga. Pak Freddy lihat kan, saya keluar saya tanya tetangga. Saya bilang enggak gereja, gereja Pak Pendeta. Oh di mana? Di sana Pak Pendeta, oh ya. Peduli, kalau dia bilang saya enggak tahu di mana gereja, jiwa. Jiwa. Ada men? Baru kita selalu bilang, itu gereja itu ambil jemaatnya orang. Itu gereja itu ambil. Nerapung asengi jemaat, lah busuki jemaat nalle. Nah kau tidak peduli, gimana? Gak usah saling nyalain. Ada amin atau aman? Gak usah. Kalau kau peduli, apalagi kalau kau doakan tetanggamu. Ini saya suruh jemaat saya doakan tetangga. Doakan dia. Peduli, saya ajar dia.
Saya lakukan dulu baru saya ajar, itu Yesus. Yesus itu dia lakukan dulu baru diajar. Kalau agama lain ya apa yang diajar, apa yang dilakukan biasa tidak connect, beda. Tapi Yesus tidak, dia lakukan dulu baru dia ajar. Nah, saya tidak mungkin ajar jemaat, kasih kok peduli ke orang. Nah, saya sendiri tidak buktikan sama jemaat. Saya buktiin dulu sama jemaat. Saya buktiin sama teman-teman pelayan. Sebulan sekali saya ajak mereka makan semua tim pelayan. Saya lakukan itu, saya peduli dengan mereka. Saya tanya mereka, apa yang kau perlu? Mungkin saya nggak bisa kasih kau lebih. Tapi saya bilang, sekecil apapun saya akan beri untuk menolong kamu. Jangan kita peduli dengan teman lain di luar sana. Ya, tetapi kita nggak pernah peduli dengan orang yang ada bersama kita. Saya selalu bilang begini, kalau mau lihat temanmu, mau lihat sahabatmu, mau lihat keluargamu, dengar baik-baik jemaat GUP. Lihat waktu kau dalam keadaan yang susah. Itu baru saudaramu yang sesungguhnya. Lihat waktu kau susah, waktu kau sakit. Lihat siapa yang ada di situ. Saya bertemu Pak Raya waktu sakit di Pelamonia. Terus jam 1 saya belum pulang. Ini jemaat, ini pemuda biasa Ji. Pemuda biasa. Sampai pemuda itu bilang, Pak Gem mau jaga saya sampai pagi. Iya, kalau tidak ada yang datang temani kok saya jaga kok sampai pagi. Tiba-tiba saya lihat di WA grup, Pak Gem, saya OTW Pak Gem ya. Saya take over. Saya bilang terima kasih. Sampai hari ini saya lakukan. Puji Tuhan. Walaupun GMS ada di samping dekat gereja saya, tidak akan beranjak jemaat yang gembalanya peduli akan jiwanya. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan? Yes. Haleluya. Ini penting. Gunakanlah hidup ini singkat. Gunakanlah hidup juga untuk peduli akan keluarga. Katakan peduli akan keluarga. Orang kaya ini gak peduli sama keluarganya. Nanti kalau saudara baca keseluruhan Lukas pasal 16 itu, Anda akan temukan orang kaya itu bilang, kalau begitu masih ada istriku dibawa. Masih ada anakku dibawa. Tolong suruh Lazarus kasih tahu dia. Dia lupa bahwa itu tugasnya di dunia. Dia harus perhatikan keluarganya. Jadi bapak-bapak yang hadir hari ini coba lihat, ada tidak istrimu? Ada tidak anakmu? Ada tidak cucumu? Jangan nanti di atas sana baru kamu marampuara. Nomor apa? Minta maaf kalau saya bahasa Makassar ya, karena saya tahu GUP ini sudah orang lama tinggal di Makassar. Ya. Nangis. Terlambat ngana. Sekarang kau lihat kalau belum ada suamimu, istrimu, anakmu. Di sini kau nangis, Tuhan jamah istriku. Di sini tugasmu kasih tahu, Pak ayo ke gereja. Inilah orang yang punya hati yang peduli. Karena dia tahu benar bahwa hidup ini singkat. Next, yang ketiga. Pesan apa yang kita bisa ambil dari pembacaan ini? Firman Tuhan mengingatkan kita yang ketiga, dia berkata kehidupan ini tidak berakhir di kematian. Hati-hati. Ini iman Kristen. Biasa ada dalam di kubur itu ada batu nisan peristirahatan terakhir sembarang tong. Enggak benar itu. Orang mati itu tidak berhenti, tidak berakhir. Orang mati itu adalah pintu menuju kekekalan. Tapi pertanyaannya kekal di mana? Karena dalam pembacaan kita tadi orang kaya dia kekal masuk di neraka. Lazarus dia kekal masuk di sorga. Nah, ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita masuk neraka kita akan melewati namanya api penyucian. Waktu kita sudah melewati tingkat api penyucian, kita masuk pintu gerbang yang namanya sorga.
Alkitab yang kita baca, kalau saudara baca keseluruhan ayat itu, Alkitab bilang apa? Orang yang mau dari sana ke sini tidak orang dari sini mau ke sana tidak gak bisa. Sebab itu milikilah kepedulian. Sebab kehidupan ini tidak berakhir setelah Anda mati. Orang yang tidak peduli akhir hidupnya pasti menderita. Sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan ingatkan saya dan jemaat GUP. Orang yang tidak peduli akhir hidupnya pasti menderita. Pasti menderita. Orang yang tidak peduli mereka tempatnya pun selamanya menderita. Kita lihat orang kaya itu selamanya menderita. Kepedulian kita akan dituai setelah kematian. Alkitab bilang Lazarus dipangku, dituai, dipangku. Sungguh menarik, kata dipangku itu bukan berarti seperti yang kita pahami toh. Kalau orang punya anak digendong, dipangku, ditaruh sini atau bukan. Dipangku itu berbicara diberi tempat istimewa. Katakan tempat istimewa. Mau dapat tempat istimewa? Mau? Ya peduli Ki. Iya peduli. Waktu kau peduli, kau dapat tempat istimewa. Itu yang membuat saya peduli akan jiwa-jiwa. Peduli setiap hari, hampir setiap hari saya ke rumah sakit. Hampir setiap hari. Saya peduli. Saya buka pelayanan di media sosial, TikTok setiap malam jam 10. Doakan banyak orang. Saya peduli. Karena saya bilang Tuhan saya mau seperti Lazarus. Naik di atas kopangku. Ada tuh orang bilang, biar misalnya tidak dipangku Pak Gem. Yang penting saya masuk surga. Ngapain kalau kau masuk di surga, kau tidak buat sesuatu. Jadilah jemaat yang kelak mendapat keistimewaan ketika kau kembali ke surga. Ada amin? Ya. Nah orang yang mau dapat tempat istimewa, firman Tuhan bilang, seperti Lazarus, dia peduli. Walaupun dia diperlakukan buruk, dia tidak simpan benci. Walaupun dia dianggap hina, tapi dia tidak kecewa, dia tidak patah hati, dia tidak sakit hati. Bahkan saya berani mau bilang kalau saya di posisi Lazarus, saya harus mengaku dengan iman saya tidak kuat. Gimana Bapak Ibu? Pergi di rumahnya orang ketuk-ketuk pintunya, salam, salam. Masak mie, tunggu nah sementara masak. Sudah masak, masuk ke Lazarus, masuk Ki Pak, masuk. Duduk kok dibawa nah. Ini mahal Ki kursiku, ini mahal Ki, duduk mau kok dibawa, tunggu mie. Coba bayangkan. Terus bukan dikasih piring. Alkitab bilang apa, sementara dia makan, ya mungkin masih ada dagingnya nempel sedikit. Nah bang, makan mie. Bayangkan, betapa hina. Tapi Alkitab bilang, Lazarus tidak pulang. Sabar Ki Kodong, Lazarus tunggu. Siapa yang temani Lazarus? Apakah dia sendiri? Ada? Dia sendiri? Tidak. Dia ditemani namanya Moltoh. Ya ada anjing di gereja namanya Moltoh. Moltoh. Datang dia. Sama anjing dibawa, Pak rampas Ki. Siapa cepat dia dapat. Oh Kodong. Miris Lazarus. Makanya saya bilang saya tidak kuat. Kalau saya di posisi Lazarus. Makanya saya berkata tidak heran. Kalau Bapa Surgawi pangku dia sampai di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, pesan apa yang kita bisa ambil? Pembacaan firman Tuhan siang ini mengingatkan kita jangan sampai kekayaan, 1. Jabatan, 2. Terakhir, kesibukan membuat kita tidak peduli. Itu 3 hal. Jangan kikir, pelit. Jadi kalau kau diberkati, kaya, jangan kikir. Coba lihat samping kiri kananmu, kentar itu orang kikir. Coba lihat.
Jangan kau ketawa, ya orang tahu disuruh kulihat. Lihat saja, ketahuan itu orang kikir. Coba lihat. Halo, jangan. Jangan menghakimi, dilihat saja Pak Pendeta tidak suruh hakimi. Lihat saja, kentara orang kikir. Kikir pelit, bahasa Mandarinnya linse. Lin artinya pelit atau enggan. Se artinya kikir. Atau yang biasa orang bilang hemat berlebihan. Bukan hemat berlebihan, memang seke. Haleluya. Ya kemuliaan bagi Tuhan, rumah saya mau renov, saya mau perbaiki. Ada berkat yang saya dapat dari anak-anak rohani yang menopang pelayanan kami. Saya sudah panggil konsultan. Saya bilang tolong kamu ukur rumah saya mau perbaiki karena menara doa kita sudah enggak muat lagi doa. Karena menara doa saya itu paling 15-20. Itu udah agak panas kita. Walaupun saya udah pasang AC. Udah digambar, udah dibikin. Pas kita doa puasa. Hari Sabtu itu Pastor Hengki yang khotbah. Ya para ya tahu teman baik saya. Kami sama-sama badminton. Waktu dia khotbah kita penyembahan. Suara Tuhan turun saudara. Tuhan bilang jangan dipugar diperbaiki menara doa. Berikan semua uang itu berkat itu ke gereja. Wow. Ini udah 2 kali saya alami. Saya pernah saksikan ya Pak Raya di sini ya. Pertama kali gimana Tuhan berkati saya dan Tuhan minta semua. Udah saya siapkan, sudah ada konsultan, udah bikin gambar. Udah dihitung berapa. Dia bilang kurang lebih 300 jutaan Pak Pendeta untuk renov. Oke kerja pas, persis pas. Sampai tadi teman saya bilang, Fred bilang, Pak Pendeta kok ini enggak diperbaiki ya? Saya bilang, ya enggak apa-apa. Saya bilang sama dia, enggak apa-apa. Nanti Tuhan sediakan. Saya kasih gereja 300 juta semua saudara. Saya lebih taat kepada suara Tuhan ketimbang keinginan saya melihat rumah saya lebih baik. Ada amin? Ada amin? Ya kasih tahu lagi samping kiri kanan bilang, jangko pelit. Orang pelit tidak ada tempatnya di sorga, saya pastikan. Amin. Ya Tuhan bilang, hati-hati kekayaan bisa membuat kau tidak peduli. Makanya Yesus ajar saya dan saudara, doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukup, tidak lebih. Karena bahaya, Tuhan tahu. Punalah bahaya. Jadi jangan mau kau berdoa, Tuhan kasih naik jabatanku. Kasih naik gajiku. Jangan mau kau minta itu, bahaya itu. Nanti dia kasih naik kau Tuhan, gajimu naik 20 juta. Pusing mau kau 2 juta tiap bulan. Oh dede sanak jaina. Kau bilang sanak jaina. Dulu waktu masih 10 juta masih ikhlas kok. Naik 30-40. Stres kok. Saya puji Tuhan anak rohani saya sampai hari ini dia setia nopang pelayanan saya. Dia bukan jemaat saya tapi dia setia. Dia bilang ini sudah komitmen saya Pak Gem. Wow. Saya bilang makanya saya tidak heran kalau sampai hari ini gajimu sampai ratusan juta. Karena kau setia. Dia bilang karena saya lihat Pak Gem. Dia lihat saya nabur. Ada amin? Jadi kalau pelayan di sini enggak nabur, gimana kok? Saya minta maaf saya tidak menyinggung ya. Saya nyampaikan firman Tuhan. Dan saya lihat sampai hari ini orang yang nabur tidak pernah habis berkat dan pertolongan Tuhan. Saya lihat sampai hari ini orang yang nabur enggak pernah kekurangan dan minta-minta. Saya bilang di jemaat kita butuh pembangunan gereja untuk lebih besar. Tapi saya bilang kita tidak boleh minta-minta. Saya bilang ingat Tuhan pernah buat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya dari mana? Dari orang yang hadir. Dari jemaat yang hadir. Ada gereja besar tapi
Jemaatnya nggak diberkati, heran saya. Waktu saya cek, waktu saya tanya gembalanya, kenapa? Oh, pantasan jemaat tidak diberkati. Karena yang menyumbang bukan jemaat. Saudara Yesus. Orang dari luar yang datang sumbang gerejanya. Makanya orang luar diberkati, jemaatnya nggak diberkati. Karena Alkitab bilang yang diberkati itu yang apa? Yang diberkati yang apa? Yang nabur, yang memberi. Dan saya mau kasih tahu jemaat. Saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa saya ke sini. Saya mau kasih tahu jemaat, ingat. Waktu kau memberi, ingat ini. Waktu kamu memberi, kau tidak sedang memberkati gereja. Kau tidak sedang memberkati orang lain. Dengar baik-baik. Tapi waktu kau memberi, kau sedang memberkati dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ngapa orang gak mau memberi? Karena dia pikir saya kurang. Iblis butakan. Saya ajar jemaat saya. Waktu you menabur, you memberi, kau sedang memberkati dirimu sendiri. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Dan benar. Waktu saya lihat, papa saya, dulu waktu saya mau sekolah kuliah, papa saya bilang gak ada uang. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, selalu ada uang. Kalau ada pembangunan, selalu dia nomor 1. Sampai saya jengkel sama papa saya. Papa pembohong. Papa bilang gak ada uang. Tapi giliran pembangunan, kau pergi cari uang, bagaimana bisa ada uang? Papa saya cuma bilang begini, nak, kamu gak paham. Satu saat kau pasti paham. 25 tahun waktu berjalan, hari ini saya baru paham. Saya peluk papa saya nangis, saya minta ampun sama papa saya. Saya bilang terima kasih papa. Papa saya bilang, apa yang saya tabur, kau sudah tuai nak. Papa saya bilang, apa yang papa sudah tabur, kau sudah tuai. Sekarang kau tabur juga, supaya anak cucumu tuai. Ada amin? Nggak mungkin Pak Raya nabur, Pak, siapa adik saya namanya? Iya, dia yang nuai, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini janji Tuhan. Waktu kau menabur, memberi, kau sedang memberkati dirimu sendiri. Anda bisa pasang status di Facebook, waktu aku menabur, aku sedang memberkati diriku sendiri. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya. Haleluya. Amin. Saya undang pemain musik. Kita angkat pujian tadi. Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Dia tidak pernah tinggalkan hidupku. Dia selalu setia. Haleluya. Ada saatnya yang kualami tak seperti yang aku ingini. Jesus. Mari jemaat bersyukur untuk firman Tuhan yang kau sudah terima hari ini. Mari berdoa. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, ya Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia.
Haleluya. Sampai akhir hidupku menyembahmu, melayani Tuhan. Jesus, seumur hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Haleluya, ku tetap mengasihimu. Biar Dia dapati saya dan saudara menjadi jemaat yang setia. Amin. Hamba-Mu yang setia sampai akhir, sampai akhir. Pulanglah jemaat GUP. Benarkah kau mau mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, dia membuktikan dengan peduli mengasihi sesamanya, mengasihi di dalam jemaat, mengasihi keluarganya. Dia setia melayani Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan. Karena Tuhan juga tidak pernah hitung-hitungan atas hidupmu. Lihat sampai hari ini, adakah kekurangan yang kau alami? Lihat sampai hari ini, masih adakah kekurangan yang Tuhan tidak karuniakan bagimu? Sampai mari berdoa. Di tempat saudara duduk, saya tidak tahu siapa yang Tuhan taruh di hatimu. Tetapi pulanglah, nyatakan kasihmu kepada orang itu. Sekecil apapun itu akan terus dikenang. Itu akan tidak pernah terlupa. Jesus, haleluya. Sampai ku menutup mata. Jadikan kami orang yang menyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami orang yang terus mengasihi-Mu. Jadikan kami orang yang setia. Sampai Kau datang, Kau dapati hidupku, Kau dapati aku. Haleluya. Jesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sampai akhir. Sampai akhir hidupku. Biar hati yang menyembah Tuhan, biar hati yang mengasihi Tuhan turun atasmu, turun atasmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, aku kan tak biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar Tuhan dapati, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang sampai selamanya. Kau dapati aku Tuhan, hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyuarakan kebenaran-Mu, tapi hamba yakin Roh Kudus tidak akan berhenti. Firman-Mu tidak akan kembali. Dan firman-Mu akan menghidupkan jemaat GUP di tempat ini. Mereka menjadi jemaat yang peduli dan membawa hidup mereka, membawa yang mereka punya bagi kemuliaan
nama Tuhan. Diberkatilah gereja ini Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati gembala, majelis staf dan semua pekerja di dalam nama Yesus. Diberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang tangan mereka sentuh di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang berkati buat berhasil dan beruntung. Dan bersama keluarga mereka Tuhan, mereka akan melayani Tuhan. Hamba kembalikan hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Yesus. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Saudara yang diberkati bersama berkata, amin. Silakan duduk, puji Tuhan.